Terima kasih Bapak Kepala Dinas sudah menyampaikan informasi yang berkenaan dengan PTMT yang akan kita laksanakan di semester kedua ini. Selanjutnya Bapak Wakil Kepala Dinas, mohon izin apa sudah bisa masuk karena tadi ngendika sulit masuk. Sampun Sampun, Bu. monggo, nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berhormati, termasuk Pak Kepala Dinas yang berhormati, Ibu Sekretaris, Bapak Ibu Kepala Bidang, Bapak Kepala Balai, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili yang berhormati. Pertama kita panjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini bisa koordinasi untuk persiapan pelaksanaan tatap muka terbatas. Inginnya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, menggarisbawahi bahwa pertama prokes ya, prokes. Beberapa saat kami di sekolah itu yang paling sering dilanggar itu adalah masker sama kerumunan. Nah, ini yang beberapa kami di sekolah itu ada dua itu, masker sama kerumunan. Artinya ini perlu perhatian khusus dari teman-teman Satgas COVID di sekolah, karena nanti kan tidak semua mengajar tentunya. Jadi ini ada beberapa pembagian tugas untuk pelaksanaan prokes di sekolah itu belum betul-betul terlaksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua kita sampaikan bahwa 6 jam pelajaran itu monggo Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk mengatur sehingga tidak ada guru yang tidak bisa menyampaikan di saat pembelajaran tatap muka ini. Karena kalau dihitung-hitung mungkin kalau tidak dikurangi jamnya itu mungkin tidak ada yang tidak terwakili dengan waktu yang sudah disampaikan maksimal 6 mapel ini. Itu jadi nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah mohon mengatur sehingga semua terwakili bisa menyampaikan proses pembelajaran ini secara terbatas ini. Kemudian Bapak Ibu yang berhormati, perlu kita perhatikan betul. Seandainya ini tidak kita inginkan semuanya, tidak kita inginkan semuanya. Seandainya ada anak yang suhu dan seterusnya itu melebihi 37,5 ya, atau anak-anak yang kurang sehat itu ya mungkin tidak masuk haja, dan seandainya pun nanti di tracing atau screening itu ada anak yang terkena, itu langsung ke dinas kesehatan terdekat atau ke puskesmas terdekat supaya cepat tertangani untuk masalah-masalah yang saat ini. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, itu merupakan suatu prosedur dari kita semuanya karena kita sudah punya kerjasama antara dinas kesehatan kemudian dengan puskesmas dan sebagainya pakai itu, sehingga kita sampaikan betul-betul ini pembelajaran terbatas dan nanti 100% itu betul-betul tidak mencederai dari pelaksanaan PTM di Yogyakarta ini. Itu kami sampaikan Bapak Ibu yang berhormati. Kemudian dan disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi betul 5 menit atau 4 menit sebelum berakhirnya pelajaran itu Bapak Ibu supaya menyiapkan betul materi yang akan disampaikan. Kalau bisa antara satu guru dan yang lain itu berbeda, berinovasi untuk yang masalah karakter, kemudian Berikat Jogja, keistimewaan Jogja, dan motivasi-motivasi lain. Itu mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah mengkoordinir materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru sehingga tidak hanya mapel yang disampaikan tapi motivasi belajar, karena saat ini konsepnya masih terbatas, artinya terbatas materinya, terbatas waktunya, juga terbatas dari siswa yang masuk itu. Ini yang kami sampaikan, sekali lagi mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah betul-betul menikmati PTM terbatas ini dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Saya kira ini kami sampaikan, Bu Sekretaris, monggo dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Wakil sudah menambahkan informasi kepada Bapak Ibu
Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Balai, dan Bapak Ibu Pengawas. Selanjutnya dari Pak Suci, monggo. Nggih. Matur nuwun Bu Tati, Bapak Kepala Dinas yang kami hormati, Bapak Wakil Kepala Dinas, Bapak Ibu Kepala Bidang, Bapak Ibu Kepala Balai, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas ya, mengikuti Zoom pada siang hari ini. Kami hanya menambahkan sedikit terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Dinas dan Bapak Wakil Kepala Dinas. Ini terkait dengan pusat ini dengan mengeluarkan SKB 4 Menteri ini akan melalui surat Kementerian Dalam Negeri ini rencananya akan terus memantau dan mengawal pelaksanaan PTMT dengan harapan nanti sesuai dengan kebijakan SKB 4 Menteri terbaru. Ini agar dapat nanti terlaksana PTMT itu bisa 100% di wilayahnya masing-masing dalam waktu seminggu ini. Jadi di dalam surat itu diminta bahwa kita dalam waktu seminggu ini pelaksanaan SKB 4 Menteri agar PTMT 100% ini bisa terlaksana. Walaupun memang kemarin kita di surat edarannya kita sampai dengan tanggal 10. Kemudian terkait dengan hal itu rencananya nanti pusat juga akan meminta laporan perkembangan PTMT di wilayahnya masing-masing ini. Kementerian Dalam Negeri akan mengundang seluruh kepala dinas pendidikan baik provinsi maupun kabupaten kota terkait dengan laporan pelaksanaan PTMT ini. Oleh karena itu, untuk menyiapkan laporan yang ada, kami mohon bantuan Bapak Ibu kepala sekolah. Kami akan menyampaikan format laporan pelaksanaan PTMT yang sudah kami susun dan kami sudah sampaikan melalui operator sekolah masing-masing. Dan salah satunya adalah diminta nanti terkait dengan pelaksanaan PTMT ini. Termasuk juga nanti di situ isu-isu strategis dalam pelaksanaan SKB 4 Menteri tadi. Ataupun juga kendala permasalahan ketika pelaksanaan PTMT di satuan pendidikan masing-masing. Sehingga nanti kami dapat merekap untuk kita buat laporan nanti pelaksanaan PTMT ini DIY dan nanti akan disampaikan Bapak Kepala Dinas dalam evaluasi yang dilaksanakan secara virtual yang kemungkinan nanti akan dihadiri dari Kementerian Dalam Negeri, Sekjen Kemdikbud dan juga Kepala Dinas seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten seluruh Indonesia terkait dengan pelaksanaan PTMT ini. Jadi nanti mohon bantuannya untuk bisa memantau pelaksanaan perkembangan PTMT di satuan pendidikan masing-masing dan mohon kami dibantu juga untuk menyampaikan, untuk mengisi formulir yang sudah nanti kami sampaikan kepada operator dapodik masing-masing untuk bisa nanti diisi sebagai bahan kami untuk menyusun laporan terkait dengan pelaksanaan PTMT. Dan rencananya pelaksanaannya itu akan dilaksanakan di minggu kedua bulan Januari, artinya tinggal minggu depan. Oleh karena itu kami mohon nanti tanggal 10 Januari kami sudah bisa menerima hasil dari pelaksanaan PTMT di masing-masing satuan pendidikan. Saya kira itu tambahan dari kami Bu Tati, mudah-mudahan ini nanti bisa segera masuk sehingga kami bisa mengolah laporan-laporan PTMT ini untuk bisa kami sampaikan sehingga Jogja DIY terkait dengan pelaksanaan SKB 4 Menteri ini sudah bisa pelaksanaan PTMT itu bisa segera bisa 100%. Matur nuwun Bu Tati. Matur nuwun Pak Suci, tapi kami perlu konfirmasi. Jadi yang nanti disampaikan laporan itu adalah perencanaannya, nggih. Karena mulai tanggal 10 baru kita mulai start 100%. Leres nih, Pak Suci. Kalau yang diinginkan hanya jumlah satuan pendidikan yang sudah atau belum melaksanakan PTMT bersama kendala, masalah ataupun mungkin yang ditemui dalam pelaksanaan PTMT itu saja Bu. Tidak. Terima kasih untuk mekanisme memberikan laporan kepada pusat dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang khususnya untuk SLB, SMA, dan SMK. Ini teknisnya kami atur saja untuk SLB, negeri dan swasta. Laporan kami mohon untuk disampaikan ke bidang Diksus
Lajeng untuk SMA dan SMK, laporan disampaikan ke Balai Dikmen masing-masing kabupaten kota. Nanti itu kemudian muaranya ke bidang Renbang yang ada 5 Balai Dikmen dan Diksus gitu Pak Suci. Insya Allah gitu nggih. Nggih, Bu. Ngaten Bapak Ibu Kepala Sekolah Kawuningan untuk bisa memberikan laporan kepada kami tentang PTMT 100% yang akan kita laksanakan di semester 2 ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membuka sedikit waktu, nanti kami suwun dari Kepala Balai terlebih dahulu dan pengawas yang mungkin sudah menemukan beberapa hal yang barangkali nanti terjadi pada saat pelaksanaan. Untuk itu nanti kami harapkan dari supaya bisa terkoordinasi dengan baik, terkoordinir dengan baik. Ini nanti kami suwun dari Balai dan Bapak Ibu pengawas terlebih dahulu. Namun sebelumnya ini ada pertanyaan dari Bu Tati SLB Pembina. Untuk kegiatan upacara bendera dan ekstrakurikuler ini apakah sudah diizinkan atau diperkenankan? Gitu. Monggo ini yang mau paring jawaban, monggo. Di SKP belum kelihatannya Bu. Termasuk, memang di SKP termasuk koperasi, kantin juga belum toh. Ya, nanti bertahap itu. Mungkin Pak Didik sedang ada apa sedang telepon. Kiranya mungkin bisa kita saya putuskan menegaskan dulu. ya. Kita putuskan dulu bahwa untuk upacara sementara belum dulu Bapak Ibu, supaya kita coba untuk yang pembelajaran saja dulu. Ya. Kita mboko sithik gitu, merambat, nanti pada saatnya sudah mungkin di bulan ke-2, ke-3 yang sudah mulai tertata dengan baik, kondisi juga baik, mungkin akan ada penambahan kegiatan. Ya, kita ideal, tapi idealnya kita masih pada target. Ya, sehingga untuk langkah pertama besok Senin ini, karena sekarang ini sudah mulai masuk, tetapi kan masih terbatas sekali, mungkin ada yang 50, mungkin ada yang 75%, tetapi untuk 100% nanti di minggu depan, tanggal 10. Jadi gini Pak Didik, mohon kawuningan matur bahwa ini ada pertanyaan dari SLB untuk upacara dan ekstrakurikuler Adus Putri. Ini kami sudah memberikan jawaban. Untuk sementara upacara belum dulu. Sementara kita fokus pada pelaksanaan PTMT yang terbatas ini. Kemudian nanti mungkin merambat kalau nanti pada kondisi bulan kedua yang sudah mulai baik dan stabil, nanti akan ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Katakan Bapak Kawuningan. Lajeng ini ada pertanyaan dari SMA Negeri 6 Bapak. Ora oleh pacara, ora oleh ekstra, wis tak turunke. Pengaturan yang kapasitasnya 100 ini digunakan memang untuk 1-2 orang. Praktis untuk PTM ini tidak bisa maksimal juga dengan jaraknya. Mohon arahan kados pundi Bapak. Ya, saya kira kalau di kelas kita memang ada dua. Yang pertama, kelas yang besar itu ukuran 8x9, saya kira untuk 36 siswa itu tidak ada masalah karena bangkunya juga cukup ini. Hanya untuk kelas yang 8x7, kelas-kelas bekas SPG katakanlah itu, memang yang isinya 36 itu memang agak jaraknya agak ini. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu, selama kita bisa kita kan untuk menjaga prokes itu ada 5 komponen itu ya. Komponen 1 memakai masker, kedua mencuci tangan, ketiga menjaga jarak, keempat untuk menghindari kerumunan. Kemudian yang kelima apa Pak Budi? Makan bersama. Malah rata matiin ya. Mobilitas, mengurangi mobilitas. Tadi videonya malah nggak tanyain pada laku turun. Masuk itu. Tadi lo videonya malah nggak itu juga kalau bisa, kalaupun nanti membawa membawa makanan sendiri
ya, membawa bekal sendiri, itu mohon ya, yang perlu kita bangun adalah kedisiplinan saya kira. Ini buat tidur. Kalaupun di situ ada mejanya tidak memungkinkan untuk menjaga jarak, tapi paling tidak dioptimalkan saya kira masih bisa dengan penerapan itu tadi, memakai masker dan menjaga mencuci tangan itu, membiasakan itu. Saya kira monggo saja bisa diatur. Ini baru pertanyaan yang tadi itu. Kemudian yang besar kedua kayak kelas terkait Ibu dengan Fitri permasalahan upacara. yang 36 piye. Upacara itu sebenarnya dia bisa Jawa dilakukan di Rajoyo luar ora apa-apa. ruangan ya, Sementing artinya di jaga halaman. Selama kita masih bisa mampu, sekolah masih bisa mampu menjaga itu, monggo saja. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bu Tati tadi benar, kita mengikuti perkembangan. Nanti kalau sudah tentunya setiap minggu atau setiap Jumat kita melakukan evaluasi dari setiap minggu proses pembelajaran kita. Dan mohon kami juga diinfokan, monggo nanti melalui Balai Dikmen juga boleh diinfokan melalui WA Group juga bisa. Nah, sehingga kami gunakan untuk memetakan lebih lanjut terkait dengan hasil dari pembelajaran tatap muka tersebut. Silakan saja. Jadi silakan sekolah juga mengembangkan, tetapi kunci utamanya tadi disiplin menerapkan protokol kesehatan, itu yang utama ya. Mau pengaturan, kemudian pengaturan 6 jam tadi dikemas menjadi supaya semua pelajaran bisa tercover dalam setiap hari itu sesuai jadwal, monggo. Misalnya kemudian tidak 45 menit bisa dikurangi menjadi 35 menit, akhirnya ditambah, tentunya juga harus ada penataan. Tapi itu kami serahkan kepada masing-masing sekolah. Kunci utama yang kami khawatirkan dan kami selalu ingatkan upaya kita untuk menerapkan protokol kesehatan itu. Itu saya kira menjadi kunci utama kita, keberhasilan kita di dalam proses pembelajaran tatap muka. Sehingga ya selalu mengingatkan, termasuk kemarin kami masih menemukan ketika tatap muka ini ada guru yang mungkin tidak terbiasa dengan memakai masker, sehingga ketika di kelas malah dilepas. Itu tolong itu kita saling mengingatkan. Kemarin kami menemukan laporan dari ini, Pak, di sana masih ada yang guru yang melepas masker ketika malah di kelas. Ingat Bapak Ibu, kalau menggunakan tidak pakai masker itu, kalau kita berbicara itu kadang-kadang loncatan ini bisa sampai 3 meter. Loncatan ininya bisa jadi ya sampai ke siswa juga. Nah, itu yang harus kita hindarkan. Yang semacam gini menjadi catatan kita. Ya dilatihlah kalau memang belum terbiasa pakai masker, berbicara dengan masker, cari masker yang ada rongga untuk bisa untuk berbicara. Itu mungkin perlu kita biasakan gitu. Kuncinya di situ, Pak. Monggo kalau jaraknya memang seperti di SMA Pelayan ya, mungkin ruangannya lebih kecil. Nah, karena bekas SPG, misalnya di sekolah-sekolah tertentu bekas SPG biasanya ruangannya lebih sempit. Nah, diatur saja. Kalaupun 100%, justru malah kita sebagai pengingat. Sekolah yang ruangannya kecil, nah itu tentunya ketika menerapkan 100% jumlah siswa, nah itu tolong menjadi catatan kita untuk lebih hati-hati, lebih disiplin di dalam prokes. Saya kira itu Bu Tati. Terima kasih. Berikutnya Bapak untuk ibadah Jumat dan olahraga. Saya kira untuk yang olahraga